Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi taqwallahi faqad faza muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di saat kita sedang memulai panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat Jumat di siang ini, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya melaksanakan semua perintah-perintahnya dengan sekat tenaga kita dan berupaya menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak nanti, sehingga kita benar-benar mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan baik di dunia, bahkan nanti di akhirat kelak kita akan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang tertinggi. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Siapapun manusia ingin hidupnya senantiasa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman. Tidak ada satupun manusia yang ingin hidupnya susah dan sengsara. Terlebih kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga nilai iman dan takwa kita kepada Allah, tentu kita lebih berhak untuk mendapatkan kebahagiaan hidup kita, ketenangan batin kita, dan keselamatan hidup kita. Karena itulah ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di tengah-tengah kita mengarungi kehidupan, baik kita secara pribadi, bersama keluarga, dengan masyarakat, kehidupan kita ketika menjalani semua tugas-tugas dan aktivitas kita, semua ingin hidupnya tentram dan bahagia. Di saat kita sedang sibuk-sibuknya melaksanakan semua aktivitas itu, sesungguhnya di balik itu semua yang kita cari adalah ketenangan dan kebahagiaan. Karena itulah masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam telah mengajarkan dan mendidik kita bagaimana hidup kita senantiasa tenang, bahagia, selamat. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau kita ingin hidup kita bahagia, selamat, tentram, tenang. Yang pertama adalah hiasi diri kita, tanamkan dalam diri kita, biasakan dalam kehidupan kita untuk senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir secara hati, zikir bil qalbi, zikir bil lisan, maupun zikir bil a'mal.
ketika kita ingin bahagia, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dengan amat sangat tegas, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adapun orang-orang yang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya akan tentram, tenang dan bahagia. Ingatlah, sesungguhnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita akan tentram dan bahagia. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Senantiasa ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lisan kita mengucapkan, hati kita meyakini, dan seluruh anggota badan kita tergerakkan untuk senantiasa mengikuti semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca sebanyak mungkin. Kita membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Hendaknya kita senantiasa selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin bahagia dalam kesulitan dan kesibukan apapun, selalulah kita dalam batin kita, dalam hati kita, bahkan lisan kita selalu mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping pula zikir-zikir yang lain, memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca salawat dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, insya Allah hati kita akan selalu bahagia karena kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghadirkan dirinya selalu bersama Allah, maka batinnya menjadi bahagia, menjadi tentram, walaupun sulit dan kesulitan hidup kita selalu silih berganti, dan memang tidak ada kehidupan yang selalu mudah. Ada saat-saat sulit, tapi juga yakinlah bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kesulitan, kesusahan yang kita hadapi akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, jika kita ingin mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan hidup, maka yakin dengan seyakin-yakinnya bi'aunillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti menghadapi banyak kesulitan, kesusahan. Kita kadang mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, dalam kita mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kadang mengalami kesulitan dan mengalami kegagalan. Kadang kita juga mengalami kesulitan dalam kita hidup berumah tangga. Kadang kita juga dihadapkan dalam tantangan ketika kita ingin meraih sebuah tujuan dan prestasi. Tapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat dekat bagi orang-orang yang yakin
dan senantiasa tunduk patuh mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berupaya berada di jalur yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, pasti Allah akan menolong hambanya. Allah pasti akan menolong kita semuanya di saat-saat kita dalam kondisi sulit. Karena yakin dengan pertolongan Allah itulah membuat hati kita akan tentram. Sesulit apapun persoalan kita, dengan kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka batin kita akan tentram, pertolongan Allah akan segera datang. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar menghadapi semua apa yang Allah ujikan kepada kita. Persoalan apapun kemudian kita hadapi dengan sabar. Lalu kemudian kita melakukan ibadah dengan kita mengerjakan ibadah salat. Insya Allah Allah akan mendatangkan pertolongan di luar dugaan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itulah pertolongan yang terbaik. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dan yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan ketenangan bagian hidup, hendaknya kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kalau kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, maka hati kita pasti bahagia. Kebahagiaan seorang manakala hatinya senantiasa ada nilai syukur, sebanyak dan sedikit apapun apa yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itulah yang sudah Allah takar untuk kita semuanya. Allah telah membagi rezeki sesuai dengan kebutuhan hambanya. Kita pasti akan dicukupi Allah Subhanahu wa taala manakala kita bersyukur. Bahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala akan selalu ditambahkan manakala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesulitan, kegalauan hidup akan ada dalam diri kita manakala kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hartanya banyak, walaupun sukses dalam karir, tapi selalu saja merasa kurang, tidak pandai bersyukur, maka tidak ada ketenangan dan kebahagiaan hidup. Kebahagiaan, ketenangan adalah ada pada hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dan manakala kita ingin hidup kita tentram, bahagia, maka hendaknya kita senantiasa memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Dengan kita memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran, hati kita akan terasa bahagia, hati kita akan terasa tentram. Kita mengalami kesulitan hidup, bacalah Al-Quran. Kalau kita ingin meraih kesuksesan, bacalah Al-Quran. Kalau kita ingin menghadapi persoalan-persoalan yang berat dan sulit dan ingin diatasi, maka perbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu menenteramkan hati kita. Satu ayat, satu lembar yang kita baca dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh senantiasa pengharapan pertolongan Allah. Bahkan bila perlu kita baca terjemahnya, kita renungkan isi kandungannya, kita tadaburi maknanya, bahkan kemudian kita senantiasa melaksanakan apa yang telah terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Hati kita terasa bahagia. Perbanyak membaca Al-Quran setiap hari. Jangan tinggalkan untuk tidak membaca Al-Quran. Jangan lewatkan dalam sehari untuk tidak membaca Al-Quran. Kita terkadang hampa hidup kita karena kita jauh dari Al-Quran.
Ketika kita membaca Al-Quran, maka terasa damai dan bahagia, tentram hati kita. Karena hakikatnya ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang bercakap-cakap, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pun kita tidak mengerti makna dan artinya, tetapi kita membaca dengan penuh keikhlasan, membaca dengan penuh ketundukan, hati kita akan tentram dan bahagia. Walaupun bacaan Al-Quran kita tidak sefasih orang-orang di luar sana, tetapi kita yakin ketika orang membaca Al-Quran itu hatinya senantiasa diliputi kebahagiaan dan ketentraman. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalau kita ingin hidup kita bahagia, maka jauhi sejauh-jauhnya perbuatan dosa. Kalau kita ingin bahagia hidup kita, jauhi kemaksiatan. Sekecil apapun dosa dan kemaksiatan, sesungguhnya itu adalah sumber malapetaka, sumber kesengsaraan, sumber bencana. Sekecil apapun dosa, jauhi sejauh-jauhnya kalau kita ingin hidup kita bahagia. Hidup kita dihantui kesusahan, kebimbangan, dan kesulitan hidup, manakala dalam diri kita ada dosa-dosa yang senantiasa kita tumpuk-tumpuk walaupun dosa itu kecil. Hidup kita terasa mendapatkan kesulitan dan kegalauan manakala kita masih melakukan dan biasa perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dan kita akan merasakan bahagia tentram manakala kita senantiasa menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ketentraman dan kebahagiaan hidup pada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha